Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapaira dengan NIM 2201139. Saya dari kelas A1 BK 2022. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang saya buat dengan judul materi pengembangan media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri untuk meningkatkan self-esteem siswa. Proposal skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Latar belakang dari proposal skripsi yang saya buat ini yaitu pendidikan itu adalah proses sistematis yang dirancang untuk mengembangkan potensi individu melalui transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, norma dari satu generasi ke generasi lain. Nah, di pendidikan juga berkaitan dengan pengetahuan akademis, perkembangan karakter, etika, keterampilan sosial, dan pemahaman budaya. Karakter yang harus ditanamkan pada setiap peserta didik atau siswa yaitu menghargai dirinya sendiri. Nah, menghargai dirinya sendiri itu tidak datang dengan secara tiba-tiba, namun melalui proses dan juga kesadaran dari setiap individu tersebut. Tujuan teknologi yang semakin cepat dibanding generasi sebelumnya, permasalahan pendidikan siswa di zaman modern ini semakin bervariasi. Nah, kemungkinan besar akan berdampak pada potensi dan karakter siswa. Dengan adanya inovasi dalam layanan bimbingan dan konseling sangat membantu dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan perkembangan individu dan perubahan zaman, sehingga dapat membantu siswa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan juga mencapai tujuannya. Kesalahan yang dialami siswa seringkali dan bahkan hampir semua berasal dari dirinya sendiri. Banyak dari siswa yang merasa malu, canggung, dan tidak percaya diri, dan juga rendah diri dalam berinteraksi. Dan hal itu akan menjadi masalah dan berdampak negatif bagi perkembangan psikologis siswa. Selama tahap perkembangan, individu mulai mengasah kemampuan kognitif yang lebih maju untuk menyelesaikan permasalahan. Pada fase ini, mereka juga mulai menyadari identitas diri dan juga menemukan kesadaran tentang diri mereka sendiri. Di antaranya, mereka mulai merefleksikan diri, mulai dinilai dari pandangan dirinya sendiri dan juga orang lain. Keadaan ini dikenal dengan istilah dari self-esteem. Kemampuan untuk menghadapi secara positif situasi sosial dapat menyebabkan rendahnya self-esteem. Siswa dengan self-esteem yang tinggi selalu memandang positif dirinya sendiri dan memandang bahwa dunia ini terasa lebih positif, bahkan berpikir positif kepada Tuhannya. Tetapi sebaliknya, siswa dengan self-esteem yang rendah melihat dunia itu ke arah yang lebih negatif. Dia tidak menyukai persepsi umum tentang gambaran dari segala sesuatu di sekitarnya. Dia menganggap dunia ini adalah hal yang negatif. Maka di dalam pendidikan dan kehidupan, self-esteem itu sangat penting bagi remaja karena dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Siswa yang mempunyai self-esteem yang tinggi dapat menghargai, memahami, dan juga menyadari nilai dirinya sendiri dan merasa pantas untuk bahagia. Tetapi self-esteem yang baik juga dapat membantu siswa untuk mengambil keputusan, mengembangkan potensi, dan juga menjaga kesehatan mental. Dan apabila self-esteemnya rendah, siswa tersebut akan merasa rendah diri, merasa kurang percaya diri, merasa cemas, depresi, melakukan tindakan yang negatif, dan memiliki pandangan yang rendah terhadap diri mereka sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh
Sayekti dan juga Setiadi 2015 terhadap beberapa remaja di Bandung didapatkan informasi bahwa masalah yang dihadapi itu mengenai harga diri atau self esteem. Mereka belum mampu menerima fisik dirinya, baik itu kelebihan maupun kekurangan dari dalam diri mereka sendiri. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri di dalam berinteraksi dengan teman sebaya di kelompok-kelompoknya. Self esteem yang rendah jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan hal yang negatif bagi remaja atau siswa. Oleh karena itu, salah satu layanan yang dapat mengatasi solusi permasalahan tersebut, siswa diberikan media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri untuk meningkatkan self esteem siswa. Nah, Romlah dalam jurnal Harti 2024 menyatakan bahwa kegiatan bimbingan kelompok itu berupa penyampaian yang tepat untuk mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman pribadi, penyesuaian diri, dan masalah hubungan antar pribadi. Tujuan dari bimbingan kelompok itu untuk memperbaiki dan juga mengembangkan pemahaman pribadi individu dan juga pemahaman terhadap orang lain, sehingga menurut siswa itu mengembangkan perasaannya, pikirannya, persepsi, wawasan, sikap yang menunjang untuk diwujudkan dalam tingkah laku yang lebih positif, efektif, dan juga ada yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Research and Development atau R&D. Nah, R&D ini dalam penelitian sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk dalam pendidikan dan juga dalam layanan bimbingan konseling untuk menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan efektivitas praktik. Nah, untuk memberikan layanan ini secara menarik, peneliti dapat memberikannya dengan bantuan sebuah media. Pengembangan media dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memberikan layanan untuk meningkatkan self esteem siswa. Media adalah alat pendukung dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, media yang bisa dipakai untuk meningkatkan self esteem siswa yaitu pemberian media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri. Kartu refleksi diri ini adalah alat yang digunakan untuk memicu refleksi diri. Nah, jadi refleksi diri ini adalah proses merenung atau melihat kembali hal-hal yang telah terjadi, seperti kebiasaan atau keputusan yang sudah dibuat. Kartu refleksi diri ini juga membantu siswa untuk memahami diri sendiri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, belajar dari masa lalu, mengevaluasi bagaimana berinteraksi dengan dunia sekitar, mengembangkan kesadaran diri, mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada lokasi penelitian, lalu pada media. Media yang digunakan penelitian terdahulu pada self esteem atau harga diri yaitu menggunakan kartu flashcard, sedangkan peneliti menggunakan medianya itu kartu refleksi diri untuk meningkatkan self esteem siswa. Nah, harapan dari penelitian ini semoga pengembangan media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri ini bisa menjadi inspirasi bagi guru bimbingan dan konseling dan dapat diaplikasikan di sekolah, dan juga sehingga si siswa tersebut lebih dapat meningkat self esteemnya, bisa menghargai diri mereka sendiri, memahami, menyadari nilai-nilai yang mereka miliki. Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini
dirumuskan atau rumusan penelitian masalah ini, yang pertama ada bagaimana proses pengembangan media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri untuk meningkatkan self esteem siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri untuk meningkatkan self esteem siswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri untuk meningkatkan self esteem siswa. Dan yang keempat, kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri untuk meningkatkan self esteem siswa. Manfaat penelitian ini yang pertama itu bagi guru sebagai referensi bagi para pendidik untuk mengevaluasi proses belajar mengajar, dapat menciptakan bahan ajar yang lebih menarik, interaktif, dan guru lebih mudah mengidentifikasi siswa melalui pengembangan media layanan bimbingan kelompok menggunakan kartu refleksi diri. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran diri, memahami kekuatan dan kelemahan diri, membuat siswa menghargai dan menyadari nilai mereka. Dalam bimbingan dan konseling, manfaatnya itu sebagai pengembangan media layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri ini diharapkan bisa digunakan sebagai alat bantu dalam proses konseling, membuat konselor memahami kondisi emosional dan mental siswa secara lebih mendalam, dan dapat memperkaya metode dan media yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling sehingga konselor dapat memberikan layanan yang lebih kreatif, menarik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era saat ini. Selanjutnya ada teori self esteem menurut Coppersmith. Nah, Coppersmith itu mengungkapkan self-esteem merupakan evaluasi yang dibuat individu dan kebiasaan memandang dirinya sendiri, terutama mengenai sikap menerima dan menolak, juga indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartian, kesuksesan, dan keberhargaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem yaitu yang pertama itu faktornya ada dari faktor orang tua atau genetik. Yang selanjutnya ada dukungan atau keterlibatan orang tua, kehangatan atau penerimaan dari orang tua, harapan dan juga konsistensi orang tua, pola asuh, urutan lahir, dan yang selanjutnya ada faktor nilai yaitu nilai sosial dan juga nilai diri. Yang selanjutnya ada faktor gender, ada faktor ekonomi dan budaya. Dan yang selanjutnya ada aspek dari teori self esteem ini yang menurut Coppersmith. Yang pertama aspeknya itu ada keberartian atau significance. Jadi yang menunjuk pada kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima dari orang lain atau seseorang, yang menunjukkan adanya penerimaan dari diri individu. Nah, penerimaan ini ditandai dengan adanya kehangatan, respon yang baik dari lingkungan, dan adanya ketertarikan lingkungan terhadap individu dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua aspeknya itu ada kebajikan atau virtu, jadi menunjuk pada sesuatu ketaatan atau mengikuti standar moral dan juga etika. Contohnya seperti agama. Jadi individu itu akan menjauhi tingkah-tingkah laku yang seharusnya dihindari dan melakukan tingkah laku yang diizinkan oleh moral, etika, dan agama. Nah, ketika seseorang sudah menjalankan atau taat kepada
nilai moral, etika, dan agama dianggap memiliki sikap yang positif dan akhirnya membuat seseorang itu dapat mengembangkan self esteemnya. Yang selanjutnya itu ada kemampuan atau competence. Nah, ini mah lebih kepada adanya performansi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan mencapai prestasi, di mana lebih level dan tugas-tugasnya itu tergantung pada usia seseorang. Nah, self esteem pada masa remaja ini mah akan meningkat lebih tinggi jika remaja itu tahu tugas-tugas apa yang dia itu ingin tuju atau mencapai tujuannya. Jadi setiap umur tuh kan ada fase-fasenya. Nah, jika dia mampu untuk melampaui tujuannya itu, nah self esteemnya akan tinggi. Yang selanjutnya, cara meningkatkan self esteem siswa itu yaitu dengan pengenalan diri atau self awareness. Yang selanjutnya ada penerimaan diri, ada perubahan pola pikir, perawatan diri, mencintai diri sendiri, dukungan sosial, dan pengembangan keterampilan sosial. Nah, yang selanjutnya itu media layanan bimbingan kelompok menggunakan kartu refleksi diri. Pada penelitian ini itu diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh saya sebagai guru bimbingan dan konseling kepada seseorang atau siswa secara berkelompok melalui dinamika kelompok. Nah, pemberian layanan ini dilakukan dalam setting kelompok kecil berjumlah 7 orang dengan topik pembahasan self esteem yang sesuai dengan kebutuhan pada penelitian ini. Terdapat beberapa tahapan dalam layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan kartu refleksi diri. Di antaranya itu ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan. Di tahap kegiatan itu ada warm up, ada scan setting, lalu ada selecting rules, ada announcement, dan juga sharing and feedback. Yang selanjutnya ada reinforcement, follow up, dan juga tahap pengakhiran. Nah, kartu ini yaitu alat yang digunakan untuk individu untuk merenungkan dan mengevaluasi pengalaman, perasaan, atau tindakan untuk mendapatkan wawasan lebih tentang diri mereka sendiri. Nah, kartu ini juga berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan sangat bisa meningkatkan self esteem siswa. Karakteristik dari kartu refleksi diri ini yaitu pertanyaan-pertanyaan terbuka, struktur yang jelas, fokus pada pengalaman pribadi, dan juga untuk mendorong perubahan yang positif. Dengan melakukan refleksi, siswa dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri. Baik, yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D. Nah, R&D ini merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan media layanan bimbingan kelompok menggunakan kartu refleksi diri untuk meningkatkan self esteem siswa. Jenis penelitiannya dengan pengembangan model Broad and Goal ada 10 tahapan. Nah, subjek dan lokasi penelitian ini populasi dan sampel siswa SMK Budi Bakti Ciwidey kelas 10. Pengambilan sampel menggunakan random sampling. Kriteria subjek penelitian siswa SMK Budi Bakti Ciwidey kelas 10 dengan tingkat self esteem yang rendah. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner, observasi, dan juga wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket self esteem. Data kuantitatif diolah menggunakan SPSS 26 for Windows dengan uji statistik berupa uji normalitas dan uji homogenitas, uji hipotesis berupa uji varied sample tense, dan uji keefektifan berupa uji
Gain. Selanjutnya pada penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga salah-salah kata dalam penyampaian di diri saya. Mohon maaf apabila dalam penelitian yang saya lakukan masih kurang, dan mohon bimbingannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.